Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Tria Salsabila, NPM A1D02004. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul viskositas. Adapun tujuannya yaitu satu, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan. Di sini ada timbangan, ada penggaris, benang, 600 ml, botol, karter, 3 buah kelereng, 500 ml sunlight, 500 air, 500 minyak goreng. Berikut adalah langkah kerja dari viskositas. Langkah pertama yaitu timbang massa kelereng dan dicatat hasilnya. Dan didapatkan hasilnya yaitu 10 gram. Ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Kemudian didapatkan hasil panjangnya yaitu 5 cm. Lalu ditimbang massa botol. Kemudian didapatkan hasil massanya yaitu 20 gram. Lalu dipotong atas botolnya menggunakan karter dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian botol tadi diisi dengan air hingga 500 ml. Timbang massa botol yang berisi air. Dan didapatkan hasilnya yaitu 600 gram. Dan 2 botol lainnya diisi dengan minyak goreng dan sabun cuci piring. Botol yang berisi minyak tadi ditimbang dengan timbangan. Dan didapatkan hasilnya yaitu 500 gram. Lalu botol yang berisi sabun cuci piring ditimbang ke timbangan. Dan didapatkan hasilnya yaitu 600 gram. Dan di botol yang berisi sabun cuci piring diukur ketinggiannya menggunakan penggaris. Dan didapatkan hasil ketinggiannya yaitu 17,5 cm. Masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Dan didapatkan hasil waktunya yaitu 0,48 detik. Kemudian ambil kelereng menggunakan sendok. Usahakan air tidak terambil. Masukkan kelereng ke dalam minyak goreng dan tekan tombol stopwatch. Dan didapatkan hasilnya yaitu 1,04 detik. Ambil kelereng menggunakan sendok dan diulangi sehingga mendapatkan hasil 3 pengamatan. Dimasukkan kelereng ke dalam botol yang berisi sabun cuci piring dan tekan tombol mulai stopwatch. Dan didapatkan hasilnya yaitu 1,93 detik. Ulangi percobaan tadi sehingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Tabel pengamatan 8.1. Cairan fluida air. Volume air sama dengan 500 ml. Massa air sama dengan 0,49 meter kubik. Massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ketinggian cairan pada percobaan 1, 2, dan 3 yaitu sama-sama 0,175. Waktu terukur pada percobaan pertama didapatkan 0,48, percobaan kedua didapatkan 0,5, percobaan ketiga didapatkan 0,52. Kecepatan relatif bola terhadap fluida. Pada percobaan pertama didapatkan 0,364, percobaan kedua didapatkan 0,35, dan percobaan ketiga yaitu 0,336. Koefisien viskositas. Pada percobaan pertama didapatkan 2,011, percobaan kedua yaitu 2,095, percobaan ketiga yaitu didapatkan 2,179. Tabel pengamatan 8.2 yaitu menggunakan cairan fluida minyak. Volume minyak sama dengan 500 ml,
Massa minyak sama dengan 0,59 meter kubik, dan massa jenis minyak sama dengan 1180 kg per meter kubik. Ketinggian cairan yaitu pada percobaan 1, 2, dan 3 yaitu sama-sama 0,175. Waktu terukur, percobaan pertama didapatkan 1,04, percobaan kedua didapatkan 1,1, percobaan ketiga didapatkan 1,09. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama didapatkan 0,168, percobaan kedua didapatkan 0,159, percobaan ketiga didapatkan 0,160. Koefisiensi viskositas pada percobaan pertama didapatkan 2,872, percobaan kedua didapatkan 3,038, dan percobaan didapatkan 3,010. Tabel pengamatan 8.3 menggunakan cairan fluida sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring sama dengan 500 ml. Massa sabun cuci piring sama dengan 0,59 meter kubik. Massa jenis sabun cuci piring sama dengan 1180 kg per meter kubik. Ketinggian cairan pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu sama-sama 0,175. Waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 1,93, percobaan kedua yaitu 2, percobaan ketiga didapatkan 1,8. Kecepatan relatif bola terhadap fluida. Percobaan pertama didapatkan 0,090, percobaan kedua didapatkan 0,087, percobaan ketiga didapatkan 0,097, dan koefisiensi viskositas pada percobaan pertama didapatkan 5,330, percobaan kedua didapatkan 5,523, dan percobaan ketiga didapatkan 4,971. Massa fluida diketahui massa botol sama dengan 10 gram diubah menjadi kilogram yaitu 0,01 kg. Massa air plus botol sama dengan 500 gram diubah menjadi kilogram yaitu 0,5 kg. Massa minyak goreng plus botol sama dengan 600 gram diubah menjadi 0,6 kg. Massa sabun cuci piring plus botol sama dengan 600 gram diubah menjadi kilogram yaitu 0,6 kg. Ditanya massa fluida. Jawab massa air sama dengan massa botol dan air dikurang massa botol kosong sama dengan 0,5 kg dikurang 0,01 kg dan didapatkan hasilnya 0,49 kg. Massa minyak sama dengan massa botol dan minyak dikurang massa botol kosong sama dengan 0,6 kg dikurang 0,01 kg dan didapatkan hasilnya yaitu 0,59 kg. Massa sabun sama dengan massa botol dan minyak dikurang massa botol kosong 0,6 kg dikurang 0,01 kg dan didapatkan hasilnya yaitu 0,59 kg. Volume kelereng diketahui D kelereng sama dengan 5 cm, R kelereng 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 cm dan diubah menjadi meter 2,5 kali 10 pangkat 2 M. Ditanya V. V sama dengan 4/3 VR pangkat 3. 4/3 dikali 3,14 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3. Didapatkan hasilnya yaitu 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Massa jenis kelereng diketahui V kelereng sama dengan 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Massa kelereng sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 kg. Ditanya ρ. Jawab ρ sama dengan M per V.
1 dikali 10 pangkat min 2 kg dibagi 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Didapatkan hasilnya yaitu 0,1528 dan dijadikan kilogram per meter kubik yaitu 1528. Massa jenis fluida diketahui, volume fluida sama dengan 0,0005 meter kubik, massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik, massa air sama dengan 0,49 kg, massa minyak sama dengan 0,59 kg, massa sabun sama dengan 0,59 kg. Ditanya rho zat cair. Rho sama dengan M per V. Massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Massa jenis minyak sama dengan 5,9 kg dibagi 0,0005 meter kubik sama dengan 1180 kg per meter kubik. Massa jenis sabun cuci piring sama dengan 5,9 kg dibagi 0,0005 meter kubik. Didapatkan hasilnya yaitu 1180 kg per meter kubik. Pada air, diketahui S sama dengan 17,5 cm diubah ke meter yaitu 0,175 meter. R sama dengan 2,5 cm diubah ke meter yaitu 0,025 meter. G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Rho 0 sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Rho sama dengan 1528 kg per meter pangkat 3. T1 sama dengan 0,48 skon. T2 sama dengan 0,5 skon, T3 sama dengan 0,52 skon. Ditanya N1, N2, N3. N1 sama dengan 2R pangkat 2 GT, rho dikurang rho 0 dibagi 9 skon didapatkan hasilnya 2,011 poin. N2 sama dengan 2R pangkat 2 GT, rho dikurang rho 0 dibagi 9 skon. Didapatkan hasilnya 2,095 poin. N3 sama dengan 2R pangkat 2 GT, rho dikurang rho 0 dibagi 9S, didapatkan hasilnya 2,179 poin. Pada minyak, diketahui S sama dengan 17,5 cm diubah menjadi meter, yaitu 0,175 meter. R sama dengan 2,5 cm diubah ke meter yaitu 0,025 meter. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Rho 0 sama dengan 1180 kg per meter kubik. Rho sama dengan 1528 kg per meter kubik. T1 sama dengan 1,04 skon, T2 sama dengan 1,1 skon, T3 sama dengan 1,0 skon, 09 skon. N1 sama dengan 2R pangkat 2 GT, rho dikurang rho 0 sama dengan dibagi 9 skon. Didapatkan hasilnya yaitu 2,872 poin. N2 sama dengan 2R pangkat 2 GT, rho dikurang rho 0 dibagi 9 skon sama dengan 3,038 poin. N3 sama dengan 2R pangkat 2 GT, P 2R pangkat 2 GT, rho dikurang rho 0 dibagi 9 skon, didapatkan hasilnya yaitu 3,010 poin. Pada sabun cuci piring, diketahui S sama dengan 17,5 cm, diubah menjadi meter yaitu 0,175 meter. R sama dengan 2,5 cm sama dengan dijadikan meter yaitu 0,025 meter. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2.
Rho 0 sama dengan 1180 kg per meter kubik. Rho sama dengan 1528 kg per meter kubik. T1 sama dengan 1,93 sekon, T2 sama dengan 2 sekon, T3 sama dengan 1,8 sekon. N1 sama dengan 2R pangkat 2 GT Rho dikurang Rho 0 dibagi 9 sekon. Didapatkan hasilnya yaitu 5,330 points. N2 sama dengan 2R pangkat 2 GT Rho dikurang Rho 0 sama dengan 9S. Didapatkan hasilnya yaitu 5,523 points. N3 sama dengan 2R pangkat 2 GT Rho dikurang Rho 0 dibagi 9 sekon. Didapatkan hasilnya yaitu 4,971 points. Tabel ralat koefisien viskositas. Pada data X, yaitu pada percobaan pertama, yaitu 2,011. Yang kedua, 2,095. Ketiga, 2,179. Keempat, 2,872. Kelima, 3,038. Keenam, 3,010. Ketujuh, 5,330. Kedelapan, 5,523. Ke-9, 4,971. Total dari data X yaitu 31,029. X rata-rata yaitu 3,45. X dikurang rata-rata pertama yaitu min 1,439, kedua min 1,355, ketiga min 1,271, keempat min 0,578, kelima 0,412, keenam min 0,44, ketujuh 1,88, kedelapan 2,073, ke-9 1,521. X dikurang rata-rata pangkat 2. Pertama didapatkan yaitu 2,070, kedua 1,836, ketiga didapatkan 1,615, keempat didapatkan 0,334, kelima didapatkan 0,169, ketujuh, keenam 0,194, ketujuh 3,534, kedelapan 4,297, ke-9 2,313. Jumlah dari X dikurang rata-rata pangkat 2 yaitu 16,363. Viskositas adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak. Ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida. Persamaan-persamaan yang berhubungan dengan viskositas. Persamaan yang berhubungan dengan viskositas adalah persamaan hukum Stokes, di mana massa jenis Rho sama dengan M per V. Persamaan gaya ke atas atau VA, Rho F VB G. Gaya yaitu 6V N R VT. Gaya berat Rho B VB kali G. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Pertama yaitu tekanan, kedua kekuatan kohesi, ketiga temperatur, keempat ukuran dan besar berat molekul. Hubungan gaya-gaya yang dialami kelereng-kelereng ketika berada dalam fluida. Gaya pada benda yang jatuh dalam fluida yaitu gaya berat, gaya ke atas, dan gaya gesek atau Stokes. Semakin besar nilai kekentalan fluida, maka akan semakin besar nilai koefisien viskositasnya, maka akan semakin lambat gerakan pada benda. Gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang bergerak relatif terhadap suatu benda fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif benda terhadap fluida dan arahnya berlawanan
dengan arah gerak bola tersebut. Selain gaya gesek, juga terdapat arah gaya F yang berbanding terbalik dengan kecepatan. Gaya yang bekerja pada kelereng di dalam fluida. Gaya ke atas atau FA adalah gaya angkat ke atas pada kelereng. Pada percobaan ini, FA lebih kecil dari massa jenis kelereng, sehingga menyebabkan kelereng tenggelam di dalam fluida. Gaya stokes atau gaya gesek adalah gaya hambat yang dialami partikel kelereng untuk dapat mengendap atau melaju di dalam suatu fluida. Gaya gesek sebanding dengan koefisien viskositas. Gaya berat merupakan gaya berat pada benda, yang arahnya berbanding terbalik dengan gaya ke atas dan gaya stokes, namun berbanding lurus dengan gaya gravitasi bumi. Berdasarkan hasil percobaan, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh kelereng mencapai dasar botol lebih cepat ketika berada di dalam air daripada ketika di dalam minyak goreng dan sabun cuci. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan suatu benda bergerak di dalam fluida ditentukan oleh kekentalan fluida itu sendiri. Semakin kental fluida, maka akan semakin lambat gerakan benda di dalam fluida tersebut. Kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan adalah kesalahan ketika membaca massa pada timbangan, kemudian kurang teliti dalam perhitungan. Kesimpulan, yaitu pertama, percobaan viskositas dapat dilakukan dengan menggunakan kelereng yang dimasukkan ke dalam 3 wadah berisi fluida dengan kekentalan tertentu. Kemudian dicatat hasilnya dan ditentukan koefisien viskositasnya. Kedua, hubungan antara gaya yang dialami benda di dalam fluida adalah gaya gesek berbanding lurus dengan kecepatan benda di dalam fluida, sedangkan gaya berat berbanding terbalik dengan gaya apung atau gaya ke atas. Ketiga, kekentalan zat cair dapat ditentukan dengan persamaan hukum Stokes, yaitu D per T sama dengan 2R pangkat 2 G rho B dikurang rho F per 9N.